Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa channel Hidayah Minang, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang keajaiban arsitektur masa lampau. Peninggalan leluhur yang menghasilkan dari pengalaman, pengetahuan, serta kearifan telah mewariskan berbagai konsep pengetahuan yang luar biasa. Di antaranya arsitektur parit. Parit pematang sawah ini telah berumur ratusan tahun, namun masih berdiri kokoh hingga sekarang. Kalau dibandingkan dengan pengadaman modern yang menggunakan campuran semen dan pasir, kebanyakan hanya mampu bertahan hingga 10 tahun, bahkan ada yang hanya sekadar 1 tahun. Ya mungkin karena perusahaan yang mengerjakannya atau lain sebagainya. Namun itu masalah lain. Pada pembahasan ini kita mencoba memperhatikan sebuah warisan yang luar biasa. Salah satu parit batu yang ada di Nagari Cupak. Di Nagari Cupak cukup banyak peninggalan-peninggalan ketinggian arsitektur masa lampau. Bebatuan seperti titian batu, janjang batu, dan lain sebagainya. Namun sayang, sebagian besar telah hilang karena pembangunan. Untuk itu, kami mencoba mengangkat tema sebagai bahan kajian yang bisa dikembangkan. Parit batu ini memiliki tinggi lebih dari 3 meter, dengan panjang ratusan meter, dan telah berumur ratusan tahun, namun masih berdiri kokoh hingga sekarang. Padahal parit ini menahan beban yang sangat berat, di mana di atasnya berdiri sawah yang terhampar yang sangat luas. Kalau kita perhatikan parit ini dihasilkan dari pengetahuan yang melalui penelitian panjang dengan teknik dan perhitungan yang sangat matang. Parit ini tidak menggunakan campuran pasir dan semen, hanya menyusun bebatuan dengan teknik yang tepat sehingga mampu bertahan dan berdiri kokoh hingga sekarang. Warisan ini merupakan sebuah pengetahuan yang luar biasa, dikembangkan untuk pemajuan arsitektur modern, di mana daerah kita adalah daerah perbukitan dan pergunungan yang sangat rawan angin topan dan gempa. Bangunan-bangunan modern telah banyak hancur karena goncangan gempa maupun angin topan. Sementara bangunan tradisional masih berdiri kokoh walau telah berusia ratusan tahun. Bahkan telah banyak yang rapuh dimakan usia, namun tetap masih berdiri kokoh. Walaupun tiang-tiangnya telah hancur dimakan rayap karena kurangnya perawatan. Bangunan atau arsitektur modern yang menggunakan besi baja dengan campuran bahan lain seperti semen, pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Namun bangunan-bangunan modern yang seolah-olah sangat kokoh, sangat mudah runtuh karena goncangan gempa. Berapa tahun terakhir ini di mana Indonesia sering terjadi gempa bumi dan telah banyak bangunan modern yang hancur. Hal ini perlu dikaji dan dipelajari kembali. Leluhur kita telah mewariskan pengetahuan yang luar biasa. Namun sayang, warisan itu seolah tenggelam atau tersimpan, tertutupi zaman modernisasi yang banyak kita adopsi dari barat. Sementara kultur dan alam kita berbeda, secara kearifan pasti berbeda. Sering kita mengembangkan pengetahuan yang datang dari barat dan meninggalkan pengetahuan leluhur kita. Dan kenyataannya telah banyak bukti sebagian pengetahuan modern gagal dalam penerapan di daerah kita. Seperti sistem ekonomi, walau telah banyak ahli ekonomi, bahkan mereka lulusan terbaik universitas luar negeri, namun belum bisa membawa perubahan. Banyak sarjana ekonomi, kita lulusan terbaik universitas ternama yang ada, namun belum mampu membawa perubahan. Begitu juga dengan pengetahuan lain seperti pertanian. Setiap tahun kampus melahirkan sarjana-sarjana pertanian, namun belum menghasilkan
pertanian semakin hari semakin menurun. Hal ini dihasilkan dari survei lapangan, di mana sawah yang sama di tahun 80-an hasilnya jauh menurun, bahkan sampai 200% dibanding hari ini. Ini perlu dijadikan perhatian semua orang. Mungkin pengetahuan yang didapat oleh para sarjana kita tidak tepat untuk dikembangkan di daerah kita. Sebab kebanyakan teori-teori yang dipelajari merupakan hasil penelitian di luar negeri atau di luar daerah kita sendiri, dan belum tentu cocok diterapkan di daerah kita. Saya mencoba melakukan uji coba satu tanaman sejenis dengan bibit dari induk yang sama, pengolahan yang sama, perawatan yang sama, ditanam di tempat yang sama, artinya di satu hamparan yang sama, sementara menghasilkan pertumbuhan yang berbeda walau hanya berjarak beberapa meter. Begitu juga dengan pengetahuan lain. Sudah sepatutnya kita kembali menggali warisan leluhur untuk memahami, mempelajari kembali dan dikembangkan demi kemaslahatan bersama. Karena orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin pengetahuan yang kita adopsi selama ini akan menghasilkan pengetahuan baru luar biasa ketika keduanya digabungkan. Dengan pengetahuan warisan serta kearifan leluhur kita, sudah sepatutnya hal ini menjadi perhatian dalam dunia pendidikan. Pengetahuan yang diterapkan selama ini belum mampu membawa perubahan. Perlu kita kaji kembali untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama. Di daerah kita telah banyak sarjana lulusan dari kampus-kampus terbaik. Hampir setiap rumah telah ada sarjana. Namun, dapat kita saksikan bagaimana kondisi masyarakat secara umum. Sarjana pertanian belum mampu membawa perbaikan dalam dunia pertanian. Sarjana sosial belum mampu membawa perbaikan masalah sosial. Sarjana ekonomi belum mampu membawa perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. Itu kenyataan di lapangan saat ini. Angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya perlu kita pertanyakan. Kenyataan saat ini seperti lantunan nyanyian, dek harok cahaya bulan, sulih di tangan dipadamkan. Namun sayang, cahaya bulan tak memberi cahaya terang, sehingga kita berjalan dalam kegelapan. Ini perlu kita perhatikan. Jangan hanya dunia pendidikan hanya melahirkan kebanyakan ahli debat yang kurang berbuat dan membawa perubahan. Sebagaimana banyak terjadi saat sekarang, jangan sampai terjadi yang dikhawatirkan oleh leluhur sebagaimana ungkapan, banyak nan jadi kampung tajua, banyak pangulu adat binaso, banyak ulama agama hancur. Ungkapan ini merupakan pesan dan peringatan tegas tentang kekeliruan mewarisi ilmu pengetahuan. Sehingga kecerdasan bukan membawa perbaikan, namun mendatangkan kehancuran. Demikian, semoga dapat menjadi renungan kita bersama, terutama masalah pengetahuan dan di dalam dunia pendidikan, untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik demi kebangkitan dan kedaulatan kita bersama. Demikian, mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.